小孩。耶稣喜爱我们小孩，世上所有的小孩，风中黄中黑白，都是耶稣心宝贝。耶稣喜爱世上所有的小孩，风中黄中黑白，都是耶稣心宝贝。耶稣喜爱世上所有的小孩，耶稣喜爱世上所有的小孩，风中黄中黑白，都是耶稣心宝贝。耶稣喜爱世上所有的小孩。Shalom semuanya, perkenalkan saya Kak Sally dan ini Kak Glenn. kita berharap semua sehat dan tetap bergembira. 大家好，我希望我们都的身体健康，也是活活愉快的。 Wah Kak, hari ini spesial ya. Kita menyapa pakai bahasa Mandarin. Iya Kak, seperti biasa, minggu 5 adalah minggu spesial. Siapa yang ingat? Benar, minggu 5 adalah minggu misi. Misi artinya mengutus. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk membebaskan kita dari hukuman dosa. Dan Tuhan mau bahwa bukan hanya kita yang senang, kita diutus Tuhan untuk memberitakan dan mendoakan banyak orang supaya mereka percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Nah teman-teman, kita mau memulai kebaktian online kita. Apakah kalian sudah siap? Mantap! Yuk ambil saat teduh. Saat teduh selesai. Minggu misi hari ini kita belajar dari misionaris asal Tiongkok, yaitu Bapak John Sung. Pelayanannya luar biasa dalam memberitakan Injil, dan quotes-nya adalah I talk less and I preach more, but I pray most. Ia sadar bahwa waktu-waktu doalah yang menjadi kunci keberhasilan dan mendapatkan kekuatan dalam pelayanan. Benar Kak, karena doa adalah nafas hidup orang yang percaya Tuhan. Yuk kita nyanyikan pujian, Ya Tuhan tiap jam. Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang beri sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan, datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena telah mengumpulkan kami di sini Tuhan, walaupun hanya melewat virtual Tuhan. Tuhan berkati Tuhan agar kami bisa mengikuti kebaktian hari ini dengan baik dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah Tuhan berikan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, dalam minggu misi ini kita diingatkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat. Seluruh alam semesta ini adalah ciptaannya, sehingga sudah semestinya kita memberitakan dan memuliakan namanya. Mari teman-teman sambil berdiri dan bersemangat kita menyanyikan Allahku dahsyat.
utara ke selatan, terdengar hujan dari Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Wow, terpujilah Allah kita dalam Tuhan Yesus yang begitu dahsyat dan tentu harus kita beritakan. Silakan duduk teman-teman. Nah teman-teman, di masa pandemi ini kita nggak bisa kemana-mana, tapi kita tetap bisa bermisi. Masih ingat kan nama motonya Bapak Johnsung yang mencintai kehidupan doa? Benar Kak, sekarang kita mau mengakui setiap dosa kita. Sekaligus kita berdoa buat Indonesia dan dunia supaya semakin banyak orang yang percaya Tuhan dan pulih dari pandemi COVID ini. Tapi sebelumnya kita menyanyikan Tuhan Pulihkan. Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan. Dan pulihkan kembali negeri kami. Mari teman-teman, kakak kasih kesempatan bagi kita semua untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami dengan darah-Mu yang kudus.
Roh Kudus, mohon pimpinan kami untuk melakukan firman Tuhan dengan setia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dan sekarang kita akan berdoa bagi Indonesia dan dunia yang dipimpin oleh teman-temanmu. Teman-teman, mari kita berdoa untuk Indonesia. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan memberkati dan menjaga Indonesia. Kami berdoa, tolonglah pemerintah dari Bapak Presiden sampai ke RT atau RW untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Pulihkan bangsa kami dari virus corona, tolong tenaga kesehatan dalam merawat pasien, dan Tuhan sembuhkan yang sakit. Tuhan Yesus, tolonglah juga supaya ekonomi bangsa Indonesia pulih. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia agar dapat terus memberitakan Injil-Mu walaupun di tengah pandemi ini. Tuhan, tolonglah juga kami, orang-orang percaya, agar dapat melaksanakan perintah-Mu sehingga orang lain dapat melihat kasih Tuhan melalui hidup kami. Tuhan juga tolong agar makin banyak orang dapat percaya kepada Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita mendengarkan persembahan pujian dari teman-temanmu. Kerja buat Tuhan selalu manis. Teman-teman, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selalu.
tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Halo, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini anak-anak semua? Saya Hilton Tantra. Hari ini kita akan membaca Alkitab dari kitab Markus. Markus yang pertama, ayat yang ke-35 sampai dengan 39. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Tuhan Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong pimpin kami di dalam mengerti isi firman Tuhan, yang kami percaya firman itu akan tinggal di dalam hati kami, nanti tumbuh, berakar, nanti berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, kalau kita tadi baca Alkitab itu, Pak Hilton ingat loh, kalau waktu anak kami ya mau tidur, kami selalu mengajak satu lagu, ya. Lagunya seperti ini, ya. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu, dan
dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Wah, kalau anak saya, ya, Pak Hilton ditimang-timang begini sambil nyanyi lagu itu. Oh, tujuannya apa ya? Oh, tujuannya betapa pentingnya lo berdoa. Nah, siapa di sini suka berdoa? Wah, puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, doa itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena ternyata Tuhan kita, Yesus juga mengajarkan kepada kita melalui firman Tuhan betapa pentingnya berdoa. Nah, pada saat kita membaca firman Tuhan dan mengajarkan berdoa, saya teringat akan satu tokoh, seorang penginjil juga memberitakan firman Tuhan di China, bahkan di tiap-tiap kota, lalu juga ke Malaysia, lalu pergi juga ke Singapura, bahkan datang ke Indonesia loh. Ya, tahu namanya? Namanya Bapak John Sung. Nah, Bapak John Sung, saya mau nanti minta tolong Bapak John Sung untuk bercerita. Apa saja sih yang membuat dia sangat mengasihi Tuhan, tetapi terlebih lagi ternyata kehidupan apa? Oh iya, betul, kehidupan doanya. Kita panggil ya Bapak John Sung ya. Bapak John Sung. Bapak John Sung. Nah, Bapak John Sung sudah datang ya. Nah, Pak John Sung, kami mau tanya dong, bagaimana Pak John Sung waktu datang ke Indonesia, waktu kehidupan sehari-hari, apakah banyak main atau banyak doa? Apakah banyak ngobrol tapi tidak berdoa atau apa ya? Nah, kita nanti ya, kita tanya ya Pak John Sung ya. Pak John Sung akan jawab ya. Sabar ya. Ni hao, ni hao. Tisu cememen, ping an. Ya, tadi dipanggil saya Pak John Sung. Ya. Kenapa ya saya mau bercerita kepada anak-anak? Oh, ceritanya begini. Waktu saya masih kecil, sama seperti kalian, tapi saya punya hati, Tuhan, saya mau sekolah yang paling bagus. Wah, pada waktu itu, zaman kami yang bagus itu ada di mana? Di Amerika. Ya, lalu saya bilang kepada orang tua saya hamba Tuhan, pendeta, tapi hidup kami sederhana sekali. Kami nggak punya banyak apapun juga barang-barang, apalagi mainan seperti kalian. Tetapi kami tetap punya siapa? Iya, punya Tuhan Yesus. Lalu saya bilang, Pak, saya mau dong sekolah yang terbaik. Dan yang terbaik itu di Amerika. Nah, si Papa bilang, kamu, mana mungkin kita bisa kirim kamu ke Amerika? Mana ada uangnya? Nggak mungkin. Wah, pada saat saya dikatakan tidak mungkin bisa, ya sudah. Kalau Papa nggak bisa, orang tua nggak bisa, saya minta kepada Tuhan. Wah, mulai saat itu saya selalu siap untuk berdoa, berlutut kepada Tuhan. Tuhan, saya rindu untuk sekolah yang terbaik. Dan saya tahu yang terbaik itu ada di Amerika. Kalau saya nanti
dijawab doanya sama Tuhan, saya akan lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saya akan sekolah sebaik-baiknya. Saya akan kerja keras. Dan akhirnya tidak mengecewakan hati orang tua dan juga terutama hati Tuhan Yesus. Tuhan tolong dalam nama Yesus berdoa. Wah, saya rajin berdoa mulai saat itu. Dan siapa yang bisa menduga Tuhan jawab menurut waktu dan kehendaknya. Saya bisa dapat pergi ke Amerika tanpa biaya apapun juga yang disebutnya namanya beasiswa. Wah, saya belajar di Amerika. Dan bukan hanya belajar sungguh-sungguh, tapi juga berdoa sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh. Wah, sampai akhirnya saya bukan hanya lulus S1, S2, bahkan S3. Dan pada waktu itu, wah, orang-orang pada bilang, pasti masa depan John Sung pasti baik dan luar biasa. Dan pasti dapat gaji yang besar sekali. Tapi siapa yang bisa tahu? Di dalam doa-doa saya, ternyata Tuhan mengatakan, kamu mau memuliakan nama Tuhan? Kamu harus menjadi hamba Tuhan. Wah, saya kaget. Loh, saya sudah sekolah bidang kimia. Tuhan, saya bidang yang paling saya sukai. Kamu mau nggak melayani Tuhan? Mau. Saya lebih taat kepada Tuhan. Habis itu saya sekolah Alkitab. Nah, pada waktu saya sekolah Alkitab, betul-betul akhirnya saya tahu Tuhan mau saya bukan jadi ahli kimia, tapi Tuhan mau saya menjadi pemberita firman Tuhan. Nah, dalam perjalanan pulang, kami pada waktu itu belum naik pesawat terbang. Naik perahu, ya, lewat laut. Nah, pas waktu mau sampai, saya banyak doa. Lalu saya bilang, Tuhan, saya punya ya lulusan ini, lulusan yang banyak sekali. Tapi di mata Tuhan akan menjadi sia-sia kalau saya tidak berikan untuk Tuhan. Akhirnya saya buang ijazah saya. Tanda-tanda penghargaan saya diakuin loh, orang pintar dapat beasiswa. Ada, saya buang. Tapi ada satu yang saya masih tinggalkan, yaitu apa? S3 bidang kimia, supaya menjadi tanda bahwa saya pergi ke Amerika dan saya mendapatkan yang terbaik. Tetapi yang terbaik bagi Tuhan dan bagi saya adalah saya memberitakan firman Tuhan. Nah, mulai saat itu saya pergi dari desa ke desa, dari kota ke kota, saya memberitakan firman Tuhan. Dan banyak orang yang percaya. Makin banyak orang yang percaya, tahu nggak? Saya akhirnya tulis namanya. Lalu saya habiskan waktu saya berdoa. Tuhan, saya berdoa untuk Bapak Adi. Tuhan, saya berdoa untuk Bapak Budi. Tuhan, saya berdoa untuk Ibu Christine. Tuhan, saya berdoa untuk Bapak Denny. Wah, saya berdoa dari A sampai Z. Saya berdoa terus. Saya habiskan hidup saya berkhotbah. Saya habiskan hidup saya berdoa. Hanya 2 itu saja bagi saya paling penting, yaitu memberitakan firman Tuhan dan punya doa, ngobrol sama Tuhan, berbicara sama Tuhan, isi hati kita ngomong, lalu Tuhan menggerakkan hati saya. Wah, makanya saya akhirnya tahu, saya bisa seperti saat ini, itu bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Saya bisa kayak begini, karena saya banyak berdoa, Tuhan tolong dan pimpin saya.
Jadi gimana adik-adik? Ya, mulai saat ini kita berdoa ya. Mulai saat ini kita berdoa. Santi Cufunin. Nah, tadi sudah dengar ya cerita Bapak Jonsung. Wah, luar biasa. Siapa ya yang di sini mau seperti Bapak Jonsung memberitakan firman Tuhan, tetapi ternyata kehidupan doanya luar biasa. Ya, dia sebut apa? Dia kalau mau ngobrol dengan orang itu lebih baik sedikit omongan. Ya, lalu melakukan apapun sedikit, tetapi pada waktu dia berdoa, dia akan habiskan hidupnya dengan berdoa. Dia Bapak Jonsung mencontoh dari siapa? Ya, betul, dari siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Di ayat yang kita baca ditulis pagi-pagi benar. Wah, siapa yang di sini bangun pagi? Wah, lalu habis bangun pagi nangis, panggil papa mama, atau ingat, oh ya, berdoa. Ya, terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah bangun, saya dikasih sehat, kuat. Tuhan Yesus tolong saya untuk mengisi hari ini, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Waktu saya ketemu dengan papa mama, waktu saya ketemu dengan adik kakak, waktu saya ketemu dengan pembantu, saya akan menyapa mereka. Selamat ya, Tuhan Yesus berkatin. Wah, luar biasa ya, karena apa? Kita sudah berdoa, minta pimpinan Tuhan. Nah, ternyata Alkitab menulis lagi, Tuhan Yesus bukan hanya pagi-pagi benar, tetapi dia semalam-malaman dia berdoa. Wah, siapa yang di sini sampai semalam-malaman berdoa? Jadi pagi-pagi benar Tuhan Yesus berdoa. Semalam-malaman Tuhan Yesus berdoa. Dan bahkan ada satu lagi, dengan doa dan puasa, maka Tuhan Yesus bisa mengusir setan-setan. Wah, kalau adik-adik semuanya seperti itu dan Pak Hilton juga, pasti nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Yuk, mulai sekarang kita berdoa ya. Berdoa terus-menerus sampai Tuhan Yesus datang. Yuk kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Kami mau mulai saat ini, kami mau berdoa. Seperti Tuhan Yesus mengutus Bapak Jonsung. Lalu dia memberitakan firman Tuhan di China. Lalu ke Singapura, ke Malaysia, ke Filipina, lalu sampai ke Indonesia. Dan ternyata Tuhan, Bapak Jonsung dipimpin oleh Tuhan sampai memberitakan firman Tuhan di Jakarta. Dan Gereja Kristus Ketapang ini bisa berdiri karena juga salah satu buah pelayanan Bapak Jonsung. Karena dia taat dengar-dengaran firman Tuhan, karena dia banyak berdoa. Tuhan, mulai saat ini kami juga mau menjadi pendoa syafaat. Terutama kami mau berdoa untuk para pendeta, para penginjil yang memberitakan firman Tuhan. Tuhan tolong. Bahkan juga kami mau berdoa untuk pengurus gereja, dari penatua, badan pengurus, semuanya Tuhan boleh tolong. Bahkan juga kami mau bergandengan tangan semua. Kami juga rindu Tuhan, ada utusan lintas budaya dari Gereja Kristus Ketapang ini yang nanti akan pergi ke memberitakan firman Tuhan. Apakah itu ada nanti ke China, ataukah kemanapun juga, Tuhan tolong. Karena kami percaya
dimulai daripada saat kami semua sehati, sepikir, dan tekun terus-menerus berdoa. Tuhan, tolonglah kami, pakailah kami sebagai laskar pasukan Kristus yang berdasarkan firman Tuhan dan berdasarkan doa. Dan kami akan ingat satu lagu yang tadi dinyanyikan. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Nah, biarlah ya lagu ini kita ingat di dalam pikiran kita simpan di dalam hati kita. Jadi kalau ada apa-apa, kita cepat-cepat berdoa ya. Kita harus jadi pendoa-pendoa ya. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, mari mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentu minta tolong mama papa kalian ya. Atau bisa juga dikumpulkan di amplop minggu lalu. Setelah kita bisa ke GKK, berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Kita akan menutup kebaktian sekolah minggu hari ini. Mari tetap setia menyaksikan Tuhan Yesus yang baik kepada semua orang, dengan menyanyikan pujian bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun, 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 haleluya. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, tadi kami sudah memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Kami memberikan Tuhan, berkati Tuhan agar persembahan itu bisa menjadi berkat bagi kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, hari ini kami berdoa juga Tuhan untuk pandemi Tuhan, berkati Tuhan agar kami semua teman-teman bisa sehat selalu dan dijaga oleh Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk sekolah semuanya Tuhan, walaupun kami sekarang sekolah lewat online Tuhan, berkati Tuhan agar kami tetap bisa bersekolah dengan lancar Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemerintah dan semuanya Tuhan, berkati Tuhan agar tetap kuat dalam menghadapi ini semua Tuhan.
Tuhan, kami mau terima kasih atas berkat yang telah Tuhan berikan pada kami sampai hari ini Tuhan. Terus menjaga kami sampai pada hari ini tengah masa-masa yang sulit ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Teman-teman, saatnya bersaat teduh. Saat teduh selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia mengikuti kebaktian online SMG Kakak. Salam sehat semuanya dan tetap sukacita. Sampai bertemu di kebaktian online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye, Saja.